Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi ikhwan maju karena tidak muat di belakang. Batasnya garis tiang ini, silakan. Merapat. Kamera sewaktu-waktu muter ya, jangan lihat saya terus. Tiang putih yang ada speakernya itu batasnya. Silakan menyesuaikan ikhwan. Yang ada TV itu batasnya ya. Mungkin panitia ada yang bisa membantu. Petugas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada beban yang berat dalam hidup ini kalau kita termasuk cinta dunia. Jadi hadisnya begini. Hadis sahih ini ya. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, dan dia mendapatkan dunia menurut apa yang ditetapkan Allah baginya. Jadi satu, orang-orang yang cinta dunia itu adalah hidupnya itu akan terus-menerus dibelit oleh masalah, dan sehingga tidak punya waktu untuk menikmati apa yang dunia yang sudah dia dapatkan. Masalah saja, dan masalahnya tuh tidak seperti puzzle, tapi seperti puzzle yang terurai. Dan yang kedua, faqruhu baina ainai, Allah akan memberikan di pelupuk matanya itu takut miskin, sehingga apa yang ada walaupun punya gunung emas tetap kurang. Jadi capek sekali memikirkan yang tidak ada dan takut sekali menjadi miskin walaupun sudah sangat kaya. Jadi hatinya itu miskin dan akan pelit, tidak mau bayar zakat, tidak akan sedekah karena dia takut miskin. Dan barang siapa, dan dunianya itu nanti oleh Allah diberikan seperti apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Jadi Allah sudah ngasih segitu, ya akan tetap ketemu, hanya dalam keadaan tidak berkah. Tapi barang siapa yang akhirat tujuannya, maka Allah akan menghimpunkan segala urusannya. Jadi jangan heran nanti akan banyak-banyak kemudahan seperti puzzle gitu, datang dari sana sini situ, ngumpul jadi bagus, jadi gampang. Yang kedua, akan ghina fi qalbi, Allah akan memberikan kekayaan di hatinya. Jadi orang yang cinta ke akhirat itu hatinya tuh kaya saja, enggak takut miskin. Walaupun mungkin tidak punya tabungan, tidak punya penghasilan yang sepertinya cukup, tapi yakin saja bahwa suatu saat Allah akan memberi pada waktunya dengan tepat, dan dia tidak berat untuk sedekah, berzakat, ringan-ringan saja karena dia lebih yakin dengan apa yang dijanjikan Allah daripada ada yang di tangannya. Kan prinsip zuhud itu begitu. Orang yang zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada dalam kekuasaan Allah daripada apa yang ada dalam tangannya. 1 juta, 1000, 100 juta, 100 miliar bagi dia sama-sama milik Allah, sama-sama dalam genggaman Allah.
Menurut Imam Ibnu Oh, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merunduk-runduk terhina. Jadi dunianya nanti oleh Allah akan dibuat melayaninya. Mungkin pernah dengar, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Nggak boleh ujub, hadirin. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah. Cukup, hadirin. Menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. 1, kegelisahan yang terus menerus. 2, keletihan yang berkelanjutan, letih yang tiada akhir. Dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang membedakan cinta dunia dengan cinta akhirat? Kalau bekerja cinta dunia bukan. Kalau bisnis cinta dunia, tergantung. Nih, Pak Antonio Syafi'i, semoga Allah menyayangi beliau, pernah menceritakan di sebuah pasar ada orang pedagang kaya, dagang emas. Setiap menjelang azan tokonya ditutup, sholat. Semua karyawan diusahakan jaga wudhu, timbangan pasti benar, tidak boleh licik, tidak ada bohong, selalu dibersihkan zakatnya, ringan sekali sedekah, dan tidak berlebihan di dalam bisnisnya, kalem saja. Jadi waktu azan tutup. Ada juga yang jualan sayur. Jualannya mulai dari persiapannya jam 2 malam sudah adzan subuh kelewat karena sedang dagang. Kemudian duhur capek, bobo. Asar baru bangun, maghrib persiapan belanja. Isya lagi belanja buat dagangan, jam 2 ke pasar lagi jualan, penghasilannya dikit. Mana yang cinta dunia? Yang banyak uangnya atau yang untung dikit tapi lupa ke Allah? Yang mana? Jadi bukan masalah jumlah ya. Jadi kalau cinta dunia itu bukan masalah kaya, miskin, tapi masalahnya lupa tidak ke Allah. Ya dunia, uqdumi man khadamani, hai dunia layani. Maaf adik-adik para santri SSG, ini ada orang tua santri pelatihan tidak? Ada sanlat yang dari luar negeri, adakah? Oh iya, ada beberapa. Boleh saya punya data deh? Nah, ada gang nih. Saya belajar membedakan, boleh cerita pengalaman? Jadi belajar membedakan bagaimana usaha sebelum babak belur dan usaha sesudah babak belur. Kan ada beberapa babak ya. Memang AA dagang dari kecil. Mulai TK sudah dagang, jualan jambu tetangga. Tetangga panen,
saya boleh jualan. Sah ya. Dulu TK tinggal dengan nenek di jalan Kanca, di jalan Rusak di bawah Buah Batu. Ada yang punya kulkas jualan, memang udah garisnya begitu. SD jualan petasan, dulu belum dilarang ya. Belum saya jelaskan ini, dulu belum dilarang. Adeda yang bagian bawah, bawahnya saya yang teriak, begitulah ya. Kemudian SMP 12 ini juga dagang. Ibu bikin orson, kalau dulu ada orson ya, masih ingat? Yang sirup itu, ibu bikin, saya jual ke guru-guru. SMA dagang kaos, dagang macam-macam saja selama SMA. Kemudian waktu kuliah juga dagang, bikin usaha keset, jadi beli perca-perca kain bekas, dirajut jadi keset, atau jualan juga, karena pagi-pagi habis jam 5 jualan roti, ada dagang, ada produksi roti rumahan, keliling naik sepeda, titip-titipkan ke warung-warung. Ya begitulah, senang kalau roti tidak laku jadi banyak makanan ya, tapi kenapa nggak banyak uang, begitulah ya. Malam harinya ngebungkusin kacang polong, ya begitu, memang sudah garisnya begitu, dagang terus. Sambil kuliah ini, alhamdulillah tidak mengurangi prestasi kuliah, izin Allah. Selesai kuliah, ijazah nggak diambil, dagang lagi. Mungkin yang tahu Sarijadi dulu pernah ada bakso di sana di Sarijadi. Ya memang begitu, tiap waktu azan ditinggalkan kemana? Ke masjid. Tukang yang belinya bingung, Pak, kalau mau bayar ini lacinya, kemudian mau nambah di sana baksonya. Saya ke masjid dulu, masjid harusnya diajak, tapi di waktu itu makomnya belum berani ngajak. Akhirnya begitulah, lebih banyak yang konsultasi daripada yang belanja. Lambat laun, teman-teman harus tahu nih, supermarket Darut Tauhid ini asal usulnya dulu waktu ceramah, ini nggak apa-apa cerita masa lalu ya. Mulai ceramah itu 86, 87 di rumah orang tua. Itu sebelumnya pergi ke pasar beli pakaian dalam ya. Jadi habis ceramah teh dagang jerawan begitu ya pakaian. Jadi saya rada apal ukuran-ukuran karena dagang pakaian dalam. Lalu bikin saja kios di sana di pojok di gang, nyewa khusus pakaian dalam wanita. Maaf ya, udah itu masa lalu, jangan diungkit-ungkit. Beli mesin jahit jadi konveksi, beli kamera bekas jadi MKTV, terus semuanya dari awal. Yang jadi ini, jadi minimarket ini sebetulnya dari pakaian dalam terus sampai lama membesar. Konveksi membesar, radio juga begitu, kemudian semuanya dari kecil. Dagang minyak wangi dulu, botol-botol PPO itu ya, dicuci satu persatu diisi minyak wangi. Nah alhamdulillah sekarang bangkit lagi MQ Parfum, penerbitan juga begitu, bikin percetakan, akhirnya MQ begitulah. Akhirnya oleh Allah diujilah. Dulu kan menjadi besar, ada MQ Journey, MQ TV, MQ Guest House. Wah, capek sekali, pusing dan liar ya. Sampai kebelit saja oleh begitu banyak pekerjaan, ibadah kering. Sudahlah, jelek lah. Belum lagi terlalu rajin ke TV dan sebagainya, sampai Allah menolong 2006 akhir. Babak baru, yaitu babak belur ya. Menikah lagi, wah heboh. Padahal ya memang sudah begitu garisnya ya, nggak ada yang keluar dari Lauh Mahfud. Daun jatuh aja ada catatannya, masa yang segede gini nggak ada catatannya. Tapi itulah jalan dari Allah. Alhamdulillah halal menurut agama, sah menurut negara. Tapi ya karena dakwah saya kurang baik niatnya waktu itu,
Jadi dibersihkan lah. Kata guru saya, inilah saat AA mau di proses kayak kelapa itu. Karena kiai mah katanya nggak keluar saripatinya sebelum menjalani kelapa satu dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh dijambakin, ya nggak ada jatuh ke kelapa melayang, nggak ada, itu layangan. Monyet yang metik juga tetapnya dilemparin ya. Si monyet harusnya pelan gitu ya. Udah gitu dijambak kelapa teh sampai gundul. Udah gundul bukan dikecup, digetok sampai belah. Nggak ada getok kelapa pelan sampai senyum. Gitu. Saya ngerasain ya. Udah di kelapa digetok, dicungkil, udah dicungkil, disisit dulu sampai udah mulus, diparut, udah diparut, nah itu kalau meras kelapa, ini suka dendam tuh yang meras kelapa, harusnya macam me begitu ya. Ini semua beres hadirin. Ya, 8 tahun tuh. Kata guru saya begini, ini untuk nyopotin ilah-ilah AA, Tuhan-Tuhan AA. Jadi karena sibuk dunia menuhankan popularitas, bangga dulu populer. Ambil popularitasnya, caranya bagaimana? Itu TV dibalik-balikin beritanya, wah pokoknya nama beritanya bagian jelek, media ngebully sesukanya, wes. Dulu bangga dikagumi ibu-ibu, dibalikin hati ibu-ibu, begitu, yang tadinya antri dipotret, dirobek potretnya, sekarang diselotif lagi, ya. Gak ada bekasnya tuh ya. SSG juga kena dampak. Dulu sekali latihan 500, kadang sampai 1000. Udah itu jadi berapa puluh Pak? 30 SSG, serba susah SSG ya. Kalau yang laki-laki daftar mau kursus, wah mau berguru sama Agim. Yang akhwat daftar, oh mau jadi yang ketiga, serba salah lah. Rumit waktu itu ya, memang episodenya gitu. Nah bangga dengan banyaknya perusahaan tumbang tuh, rata-rata bertumbangan, terutama karena nggak profesional waktu itu. Dagangannya dagang nama Agim. Jadi ketika Agimnya ditembak, semua produknya rontok itu. Termasuk radio kita ini, oh dulu udah sakratul maut, mati mau hidup nggak mau. Dijual enggak boleh oleh umat patungan enggak. Tapi sekarang jumeneng lagi. Ini radio kita ini rating peringkat ke-7 di 10 besar di sini di Bandung ini. Dengan izin Allah habis uang, oh tabungan habis deh. Nah syariatnya dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Wah kalau kita mau tolong Allah, sedekahkan yang paling disukai. Punya apa? Punya rumah yang sukai enggak, yang paling top, paling bagus, ada di mana? Di kota, sedekahkan. Reos. Punya tanah enggak, ada, wakafkan. Wes, gila. Punya mobil, well. Hanya disuruh wakaf, disuruh sedekah ya. Terakhir, punya tabungan enggak? Punya, sedekahkan. Bro, habis aja teman 2 hari teh, jelok saja. Nah, itu cara Allah ngambil rezeki. Semoga Allah menyayangi Ustadz Yusuf Mansur ini ya, karena beliau jadi jalan saya bisa melepas salah satu sandaran yang dituhankan, yaitu tabungan, aset. Dah itu mah jatuh aja, pluk aja, nggak punya apa, dikit ya, punya aset tinggal dikit. Apalagi ya yang dituhankan ya, semuanya udah. Oh, menuhankan relasi, pada pergi tuh. Asalnya capres itu datang ke sini sama Om, hadirin. Udah heboh mah nggak ada. Mana mau kampanye datang ke sini ya, malah dimarah istri-istrinya.
Nah begitulah, jadi lone ranger ya, sendiri. Nah, kata guru saya, sudah di masjid itikaf. Oh itikaf di masjid juga banyak yang ngeledek, oh masa itikaf sering begini, udah nggak ngerti. Padahal itulah cara untuk menjaga pandangan, menjaga pikiran. Kata guru saya dulu, tenang saja, nanti juga dibalikin lagi dunianya kalau udah nggak ada rasa, gitu bilangnya. Ya memang tidak mudah ya nyopot dunia dari hati, perlu dihina, dicaci, dikucilkan, dipermalukan, perlu nggak punya apa-apa. Slow but sure. What? Oke ya. Artinya jangan parkir sembarangan ya. Terus nah lama-lama kira-kira ya 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian mulai sekolah Darut Tauhid tumbuh lagi. Dulu nggak ada sekolah Darut Tauhid. Sesudah dihina, dicaci, mulai kita punya SMK, terus tumbuh SMO. Tahun 2014 DPU sudah bangkit lagi, mulai susah dari berapa 13 miliar naik ke 33 miliar, dari 33 tahun selanjutnya naik ke 53 miliar dompet peduli umat. 2015 naik ke 53, 2016 naik ke 84 miliar, tumbuh begitu. Wakaf juga tumbuh, sekolah-sekolah tumbuh, usaha saya juga pada jadi lagi. Ada lagi usaha ini, MK Travel, sehat, pada jarang rapat. Beda dulu rapat, segala dipikir strategi, sekarang enggak. Paling kalau rapat juga banyak tobat, jangan banyak ngomong. Tiap yang daftar itu Allah yang menggerakkan. Berapapun daftarnya syukuri, jangan banyak ngobrol. Paling TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, jangan centil, gitu ya. Kalau mau berbuat baik sama jamaah, bukan supaya daftar, supaya Allah ridho, sing ari ikhlas, tong licik, sing jujur, kalau perlu uang minta ke Allah, baru ngomong ke saya. Nah, ya begitulah, tumbuh. Seperti MK Travel ini target 1.600, sekarang sudah tercapai 2.000 lebih, begitulah. Nah tumbuh, membangun masjid juga beres sendiri. Oh ternyata nggak rumit bisnis itu deh. Mau? Siap enggak ilmu? Tunggu dulu, siap apa? Harus siap ilmu kelapanya dulu nih. Tuh kan pada nggak mau kelapanya. Nah banyaknya orang pengen langsung jadi, nggak mau langsung ngelepasin dulu, ngosongin hati dari cinta dunianya. Padahal yang menggagalkan segalanya tuh yaitu cinta dunia, banyak keinginan. Nah mau tahu ciri-ciri pecinta dunia? Nih bacakan ya, agak banyak nih. Ini tulisan dari seorang ulama, hanya mengutip ya, maaf, dari Ustadz Rahel Bahrain. Terima kasih nih, sekarang zaman broadcast. Ada 36 ciri-ciri pecinta dunia. Apakah Anda sudah jadi budak atau belum? Apakah Anda menjadi budaknya? Satu, ini secara acak ya, Anda tidak siap-siap pada waktu mau sholat akan tiba. Jadi mendengar waktu sholat itu tidak menjadi sesuatu yang ditunggu. Bahkan ada yang azan teh, baru juga duhur, udah asar lagi, cepet banget gitu. Dua, Anda melalui hari tanpa sedikit pun membuka Al-Quran. Nah, jadi kalau orang udah nggak punya waktu buat buka Quran, ada ciri-ciri nih. Ciri-ciri berarti sangat sibuk sehingga Quran aja kitabullah pemandu kita nggak dibaca. Tiga, Anda sangat perhatian kepada orang lain tentang diri Anda. Gimana, saya keren nggak? Bagus nggak? Sukses kan? Nanyanya begitu. Jadi sangat, makanya follower itu menjadi inti. Dihitung follower tiap hari, like juga dihitung. Karena tujuannya ingin lihat
penilaian orang kepada dirinya, bukan penilaian di sisi Allah. 4, Anda selalu berpikir bagaimana supaya harta bertambah terus. Gitu mikirnya, bukan amal yang bertambah. Wah ya, sekarang tabungan baru segini, harus tingkatkan ya. Harta aja yang menjadi tolak ukurnya tuh. 5, marah. Anda marah kalau ada yang memberi nasihat bahwa yang Anda lakukan itu adalah salah, haram. Suka cik itu, tersinggung, jengkel, mudah marah, bela diri, nyerang. Ini ciri-ciri pecinta dunia. Karena pencinta akhirat itu dinasehati itu syukur. Karena dia tahu Allah yang menggerakkan, yang menasehati. 6, cirinya adalah terus menunda berbuat baik. Cirinya entar. Ayo ke masjid, entar dulu. Udah sholat duha, bentar ya. Ini dikit lagi. Pokoknya ciri khasnya menunda kebaikan. Sedekah dong, nantilah pas keluar dari masjid. Pas sudah keluar masjid kelewat, nanti aja duha. Dan nggak jadi tuh. Makanya dalam simposium internasional, setan bersepakat bahwa kata paling efektif untuk nipu manusia adalah entar. Bentar ya, bentar. Deh itu sholat sekarang, bentar bu, ajarin dong anaknya, bentar ya nak, semuanya kompak. Pak, udah waktunya ke masjid, bentar ya, itu cirinya. 7, Anda selalu mengikuti perkembangan gadget terbaru dan berusaha memilikinya. Padahal yang ada aja belum lunas dan belum bisa maksimal pakainya, tapi ingin kelihatan update terus. Saudara, kalau saudara lihat, wah itu HP A bagus, jujur ya, saya tuh benghar ku pamere, tahu? Artinya kaya oleh pemberian. Ini teman beliin, pakai dong HP dari saya supaya saya kebagian pahalanya, gitu. Kacamata juga, sebetulnya saya sudah punya kacamata, tapi ada yang beliin, pakai kacamatanya, jadi saya pakai karena lebih bagus ya. Kemudian yang ke-8, saya baca 10 dulu ya. Itu fokusnya tuh ke selebriti aja. Pokoknya orang-orang yang terkenal di dunia diperhatikan, gayanya, kehidupannya, pengen tahu aja. Ini kalau orang sudah begitu fokusnya bukan ke ulama. Pokoknya serba pengen tahu, itu nikah siri ya, masa enggak, dia punya anak loh. Oh iya, kok beda ya wajahnya, gitu. Selalu diwaspadai. Kenapa dia liburan ke luar negeri? Enggak ada ngobrolin ulama. Ngobrolin ulama, orang-orang soleh, tapi yang standarnya selebritis. Kemudian dan ke-9, Anda kagum sama orang-orang kaya. Oh itu sekarang mobilnya merek, saya nggak boleh merek yang sama ya. Masa BMW? Enggak, dia sudah ganti dengan mobil itu teh yang bagus teh, Lamborghini. Dia sekarang punya Lamborghini. Terus satu lagi tuh ada, dia mau udah empek rari. Pokoknya yang diobrolin teh mobil, rumah, kagum, itu rumahnya gede loh, mewah barangnya itu, tasnya ini. Pokoknya kalau udah omongannya tuh tentang kekayaan, kagum ke orang kaya, bukan kagum ke orang zuhud, bukan kagum ke orang yang hidupnya bersahaja. Itu udah ciri-ciri pecinta dunia. Dan yang 10, selalu ingin jadi pusat perhatian orang. Gimana caranya supaya orang memperhatikan dirinya, menganggapnya lebih dari kenyataan, ya. Ingin kelihatan langsing, tahan napas terus. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Pokoknya rambut juga udah di model-model, kadang kayak jagung, kadang kayak berondong, pokoknya macam-macam lah ya. Lihat saja
Makanya siap-siap nih SSG ya, para pecinta rambut tuh nggak akan tahan latihan SSG ya. Akan ada satu masa ya, mahkotamu. Laki mah rambut tuh bukan mahkota. Tenang, kalau nanti ada saatnya dicukur ya, ingat seorang dosen dulu haji, Pak, Bapak nggak perlu dicukur gundul. Nggak apa-apa, untung dipotong rambut. Nabi Ibrahim suruh motong anak ya nggak, rambut tumbuh lagi gitu. Nah, ini pemanasan ya. Dan segitu dulu, mau ditambah? Nah, kemudian yang ke-11, bersaingnya cita-citanya duniawi aja dengan orang lain tuh, main dengki aja. Jadi ngadunya tuh ngadu duniawi. Bercita-citanya dan bersaingnya tuh hanya urusan dunia, bukan urusan tahajud, hafalan, tapi dunia aja gitu yang jadi tujuannya tuh. 12, menderita bila dan merasa gagal bila cita-cita dunianya nggak tercapai. Padahal bagi orang cinta akhirat mah nggak dapat dunia bukan berarti terburuk, benar? Misalkan masuk mau perguruan tinggi negeri nggak keterima, nelangsa. Padahal kan surga nggak ditentukan perguruan tinggi negeri. Di kantor mau dapat jabatan nggak jadi, waduh stres, depresi. Kan musim mutasi, disangkanya musim mutilasi. Padahal jabatan mah ya cuman topeng. 14, tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa-dosa kecil. Ya, sok lah sama saudara saya mah gak akan berantem masalah angka. Oh pantesan ada yang kelewat. Gak apa-apalah angka mah yang mana aja, 13 boleh, yang penting saudara bahagia ya. Jadi bikin dosa seperti ikhtilat, ikhwan, akhwat, mata saling memandang, bersentuhan, lawan jenis, itu tidak dianggap sebuah masalah itu. Cuek, merokok, sana sini ya, dia tidak merasa bersalah. Padahal kan rokok makruh, ada yang nyebut makruh, ada yang nyebut haram. Gini ajalah, kalau saudara bertahan mengatakan rokok itu benar, jawab ini, siapkah dicabut nyawa dalam keadaan menghisap rokok? Siap enggak? Jawab yang rokok. Nah berarti enggak bagus. Kalau bagus dia siap. Saya siap dicabut nyawa dalam keadaan masuk rokok nyambung dengan korek api dan asbak sehingga dia wafat. Anda selalu merasa haus kekuasaan dan kedikjayaan dalam hidup, dan perasaan itu nggak bisa dibendung. Jadi ingin berkuasa, ingin punya jabatan, ingin punya kedudukan, ingin tampil, ingin gitulah, ingin kelihatan berkuasa, keren, hebat. Dan itu nggak dibendung tuh sampai melupakan amal-amal lainnya. Nggak ingat ini akan dihisab, nggak ingat ini akan dituntut di sisi Allah. Lima-belas, Anda tidak mampu untuk berhenti berbuat yang haram dan menunda tobat. Jadi mengulang-ulang maksiat dan susah berhentinya. Ini ciri pecinta dunia. Kalau pecinta akhirat mah bikin salah juga, tapi kekuatan berhentinya tinggi. Tapi pecinta dunia susah. Kayak dengki itu, awetnya dengkinya, karena memang dia mencintai dunia. Kalau mencintai akhirat nggak mau dengki. Udah tahu cara mengatasi dengki? Enggak. Dengki apa? SMS, syusyah, melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain syusyah. Jangan nyiksa diri, hadirin. Caranya adalah lakukan apa yang paling tidak mau engkau lakukan, itu kunci. Tidak mau senyum, senyum. Tidak mau nyapa, nyapa. Tidak mau muji, muji. Tidak mau ketemu, ketemu. Tidak mau ngasih, kasih. Karena kalau kita dengki itu nggak mau. Nah, lawan.
Dulu saya kan dengki ke muadzin, zaman saya muadzin dulu. Caranya kalau saya mau azan ada beliau kasih sambil nggak boleh dong. Ketika beliau azan ada yang muji, adanya enak, iya. Kita harus ikut muji hadirin supaya itu adanya bagus ya. Bahkan lebih bagus dari AO tentu. Ya kalau pengen sembuh ya begitu, harus ada mujahadahnya. Gak bisa sembuh sendiri tuh dengki tuh, hanya dengan ngarap-ngarap sembuh enggak. Itu mah perkara hati, kayak naik kuda, ngarap-ngarap jago kuda, nggak naik-naik, nggak bisa, harus naik ya. Udah segitu dulu baik. Ada Pak Risman Rais dari Qatar. Jadi kemarin itu sudah ada My Camp namanya, Muslim Youth Camp. Benar sih, kemana sih nyebut youth? Maaf kalau salah ya, nggak pernah kursus. Muslim Youth Camp, benar? Kamu kalau nggak bisa jangan ngajarin yang enggak ya. Where do you come from? Indonesia? Okay, looks like me. Yeah. Do you understand? Yes, I stand under you. Oh, good, ya, good. Not what, ya. Dan ini Muslim Youth Camp. Saya belum ngerti nih. Yang pesertanya 56 orang dari Qatar, Abu Dhabi, Malaysia, Brunei, Hong Kong, dan US. Beginilah menang gaya ya. Mana Pak siapa ini? Pak Risman, boleh bincang-bincang, mikrofonnya boleh dipinjamkan? Sudah siap? Anaknya hitung sampai 3, ini panitia 1 2, biasanya menghitung tuh kecepatan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Risman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Risman dari Qatar ya? Maaf, sebentar ya, saya mohon maaf ini petugas. Ini SOP harusnya maksimal nih. Ya tenang. Yang lain nggak usah banyak mikir karena tidak menyelesaikan masalah ya. Halo, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Risman. Tahu dari mana ada kegiatan ini? Alhamdulillah di Qatar. Waktu di Qatar kita ada brosur di WhatsApp grup. Oh gitu, ada informasi ya. Apa yang membuat tertarik Pak Hamim? Punten, tegang nih ya, tenang. Halo, tes. Ya, ini masalah sinyal Pak. Jadi apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengirim anaknya ke sini? Alhamdulillah kita tiap tahun dapat liburan dan di saat liburan ini kita ingin anak-anak bisa bermanfaat. Jadi nggak cuma liburan aja, tapi juga bisa bersosialisasi sama teman, belajar agama, kemudian belajar suatu hal yang baru seperti berkuda, memanah. Banyak hal-hal yang positif yang bisa didapat dari anak-anak. Nah, lalu dikirim berapa anaknya yang dikirim ke sini? Tahun lalu 2 Pak, dua-duanya, alhamdulillah. Kemudian tahun ini adiknya sunat, jadi kakaknya aja. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, jadi udah tahun kedua mengikuti ya. Iya betul. Alhamdulillah. Memang sudah berapa lama di luar itu hidup di luar Indonesia? Alhamdulillah saya di Qatar Agustus ini 8 tahun. 8 tahun. Jadi mudah tidak itu ngurus anak-anak di luar negeri begitu? Masya Allah, ya banyak tantangannya karena budaya memang beda, di sana multikultural. Jadi Indonesia budaya, kebetulan teman-teman sangat dekat ya, sangat dekat karena community banyak di sana.
Dan pendidikan anak juga alhamdulillah bagus buat agama, tapi kendalanya adalah di sosial, karena kita per community kadang ada beberapa teman yang suka gabung dengan yang lain juga, sehingga tantangan buat membesarkan anak di sana adalah di sosialisasi gitu ya, kemudian berhubungan dengan berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi pokoknya mah rada kurang Indonesiaan gitu ya. Iya, dan alhamdulillah teman-teman di Qatar menyadari hal itu. Jadi kita di sana tiap minggu ada pengajian buat anak-anak. Jadi teman-teman bisa ngumpul, anak-anak bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Dan alhamdulillah biasa juga, ngobrol apa dengan anak-anak di sana, bahasa apa ngobrolnya? kalau anak-anak di sana pakai bahasa Inggris, tapi repot, di ya. rumah kita biasakan pakai bahasa Indonesia supaya bisa tetap Tapi kan bisa di Qatar Indonesia. bahasa Arab, Pak. Betul, bahasa Arab. Cuma untuk sehari-hari ada dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk ekspatriat menggunakan bahasa Inggris biasanya. Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Berapa lama lagi tinggal di Qatar? Terserah Allah, Masya Allah. Karena kita di sana juga datangnya dari Allah. Benar kata saya juga dulu waktu kuliah sering ke sini. Oh, dulu juga santri Kalong di sini. Iya, beberapa kali ke sini, Kemudian benar kata juga, saya juga berguru sama Ustadz Yusuf Mansur juga yang membawa kita ke sana juga. Jadi terima kasih atas bimbingannya. Alhamdulillah. Jadi gimana anak-anak senang di pesantrenkan di sini? Alhamdulillah senang, dan kita juga senang dengarnya beberapa hal yang positif gitu ya. Makanya alhamdulillah ini tahun kedua buat mereka ikutan, mudah-mudahan bisa berlanjut. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas bimbingannya. Kemudian juga buat kakak-kakak, terima kasih atas bimbingannya buat adik-adik kita di sana. Ya, itu aja. Alhamdulillah. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You know, it's very hard for me because I have to speak in English. It takes time because it's not so easy to find the perfect words, you know. Some people thinking, oh Agim, you are very wise because if you talk slowly, that is because mikir, man. That's a hase, you know, to looking for the perfect word. Hase, check. But anyway, we have to talk with your heart. The best language is bahasa hati, yeah. Because some people cannot talk with foreign language, but still can good relationship. You know why? Because touched by heart. It's not so easy, ya. It's okay. Finish. Oh, masih ada informasi? I promise. Where are you going, man? Ustadz, terima kasih Ustadz Fuad ini santri senior dan istiqomah tiap subuh berusaha ke sini. Oh, mana? Which one? Siapa? Anaknya yang wawancara? Sini nggak ada tulisan. Reza. Muhammad Reza. Iya, baik. Terima kasih. Mana mikrofonnya boleh? Muhammad Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza dari mana? Bagaimana? Dari Qatar. Lahirnya di sini di Jakarta. Kemudian 2002 ke Qatar. Oh, ini anaknya Pak. Ini bukan. Oh, seperti yang sebaya begini. So longer ya di Qatarnya ya. Dari tahun 2002 sudah berapa tahun? 15 tahun. Alhamdulillah ya. Tapi it looks like Indonesian, man. Masih seperti Indonesia, wajah mah nggak bisa dirubah. Hanya logat yang rubah ya. Saya kira kalau sudah ke Qatar gitu beda lah gitu ya. Tapi yang Dek, jadi sekarang sekolah apa Dek? Sekolahnya biasanya sekolah-sekolah internasional.
jadinya bahasanya Inggris. Bahasa Inggris. Adik pindah umur berapa dulu? Umurnya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi di sana setiap hari berbahasa Inggris kalau di sekolah ya, bahasa sehari-harinya. Iya. Lalu apa yang dirasakan sekolah di sana? Sekolah situ tuh apa sih? Beda banget sama kultur komunitas kalau sekolah di sini. Sekolah sini itu fokusnya banyaknya di kerjaan sosial ya. Kalau situ tuh banyaknya akademik kan. Di mana tuh? Di Qatar, di sekolah Yeah. Qatar. Banyaknya extracurricular activity, bisa ada universitas yang datang ke Qatar biar liatin apa sih, kayak jualin universitasnya ke anak-anak kita. Kalau sekolah situ tuh ya gimana, lebih susah juga sih. Lebih susah ya. Pindah aja sini lah ya. Ada Rutoid SSG lah, lebih mudah. Insya Allah. Sekarang apa, SMA, senior high school? Ya, SMA kelas 3 ini. Kelas 3 ya. Lalu pergaulan bagaimana di sana? Maaf, bahasanya nggak terlalu bagus. Pergaulan itu artinya apa? Oh, sekarang I'm bingung sebenarnya. Pergaulan teh looks friendship lah. Benar gitu? Your friend, Kalau pergaulan environment. environmentnya lebih bagus kayaknya, biar apa sih, gimana ya? It's okay man. Aduh, gugut roots ya. That's mean gugut roots. It's okay. Baik, maksudnya di sana lebih mudah untuk dapat ilmu agama atau? Iya. Soalnya kalau komunitasnya lebih ketat, lebih dekat sih, itu bisa kalau ada komunitas bisa pengajiannya banyak. Iya, Setiap iya. minggu bisa 2 atau 3 pengajian di komunitas beda-beda. Dan remaja suka, you like it or not? Iya, bagus. Biar ada kesempatan buat bersosial dan ketemu sama apa sih, keluarga-keluarga lain, juga dapat ilmu. Bagus ya. Dan how do you feel about pesantren Kilat Darut ini? Senangkah sini? Senang sih. Ada apa sih, kalau di Qatar tuh susah biar naik kuda sih, soalnya nggak ada tempat. Oh, di Qatar ada. You can bring kuda from Indonesia. Special kuda, a special horse, and then very safety. It's we call it kuda lumping. Yeah. You can bring to your bedroom and you can ride it every time. Oh, yeah. Good, ya. Dan tidak pernah lapar, ya. Kenapa saya jadi lucu begini this morning? Jadi program ini penting ya. Ya, penting banget. Seperti pesantren Kilat Youth Camp ini ya. Youth Camp ini. Iya. Bagus ya. Berapa hari ini? 7 hari 1 minggu. Ya, apa yang paling menarik dalam Yang paling menarik itu setiap itu, soalnya biasanya nggak bangun tahajud. Bangun tahajud itu susah kalau aku. Tapi alhamdulillah di pesantren ini bisa setiap hari bangun. Masya Allah. Masya Allah. Ada pesan-pesan untuk remaja around the world, seluruh dunia. Ini namanya mix ya, campur bahasa. Kumaha aya pesan-pesan for everyone. Remaja ya. Ada pesan-pesan mungkin teman-teman pemuda ini di dunia kita pakai Facebook dan YouTube, jadi bisa didengar selain MKFM. Ya. Pesan apa ya? Apa ya? Kita pikirkanlah sama-sama pesannya ya. Okay, I can feel your heart ya. It's not so easy to talk, but I can feel. Begitulah. Jadi feelingnya adalah cobalah daftar, begitulah ya, untuk the next summer camp ya. Terima kasih. Thank you very much ya for everything. So it's nice for you to talk in English, yes, better than Indonesian. Yes, much better. Inshallah next time I will try to talk with you deep ya. Inshallah. Dalam maksudnya. Terima kasih.
Please don't laugh like that, ya. Jangan ketawa-tawa like that, ya. You can break my heart. Do not looks like crocodile Dale. Crocodile land. Kamu jangan kayak buaya darat katanya. Terima kasih hadirin sekalian. Hati-hati, dunia ini hanya mampir, ya. Ya, dunia ini hanya mampir. Kita bukan penduduk asli dunia, kita adalah penduduk asli sorga. Iya benar, Adam Hawa kakek nenek kita di sorga. Dunia hanya lagi transit dan harus kembali ke sorga. Maka lihat dunia ini biasa sajalah, ya. Jangan simpan dunia di hati, tapi di tangan saja. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil, tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, hanya tertitipi. Itu kuncinya. Dan ingat, dunia sudah dibagikan. Bagi kita dunia ini yang penting caranya benar, berkah. Sudah dapat dunia kita bersyukur, itu yang penting. Kalau sedang ditahan kita bersabar, kalau diambil oleh Allah kita ridho. Lihat yang lebih jangan iri, lihat yang kurang jangan menghina. Lurus saja, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang penting ikhtiar di dunia jadi amal soleh. Ikhtiar di dunia nambah iman, ikhtiar di dunia jadi amal soleh, ikhtiar ini jadi dakwah, ikhtiar jadi nambah sabar. Surat Al-Asr. Mudah-mudahan Allah menitipkan dunia yang halal dan barokah, yang bisa menjadi jalan kita bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Terima kasih para pendengar di seluruh penjuru dunia yang menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pagi ini bagi yang mau ke Eko Pesantren, 6:30 di sana, jam 7 sudah mulai ya. Dan acara dimulai jam 7:30. Silakan yang mau berkuda ke Eko Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish, Mr. Okay? Try to finish it. Okay. Well, now I want to try to talk with you in English, yeah? Please keep